Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat. Kembali lagi di channel Borel Javanes. Terima kasih sudah menonton video ini dan terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa untuk terus support channel ini dengan cara klik tombol like-nya dan klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga ya klik tombol notifikasinya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat semua tidak ketinggalan dengan video-video terbaru selanjutnya. Oke sahabat, kembali lagi bersama saya Borel Javanes. Di video kali ini saya akan memberitahu kepada sahabat-sahabat semua tentang tempat angker di kota Cirebon. Nah, kota Cirebon sendiri ini adalah salah satu kota yang memiliki banyak kesenian tradisional dan juga memiliki banyak tempat wisata yang sangat indah. Cirebon ini sendiri dijuluki sebagai kota wali, di mana kala itu Cirebon menjadi pusat penyebaran agama Islam di seluruh Jawa Barat oleh Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, Pangeran Cakrabuana, Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, dan juga Raden Mas Syahid atau Raden Syahid, yakni Sunan Kalijaga. Makanan khas dari Cirebon ini sendiri adalah nasi jamblang dan juga empal gentong. Tahukah sahabat, selain itu juga ada beberapa tempat-tempat yang terkenal angker di wilayah Cirebon. Berikut adalah 6 tempat yang terkenal angker di Cirebon. Daftar tempat angker di Cirebon adalah: yang pertama, Hotel Beringin. Hotel Beringin adalah sebuah bangunan tua yang berada di dekat lampu merah Gunung Sari. Tempatnya di Jalan Tuparef, Kota Cirebon. Nah sahabat, kalau sahabat sedang melintas di Jalan Tuparef dan berhenti di lampu merah Gunung Sari, maka sahabat semua akan melihat bangunan tua yang sudah kosong dan tidak terurus. Dulunya bangunan kosong tak berpenghuni ini adalah sebuah hotel yang sangat ramai pengunjung. Lokasinya strategis, dekat dengan Terminal Gunung Sari dan berada di daerah kota, juga dekat dengan pusat perkotaan, membuat hotel ini banyak diminati oleh para pengunjung, baik dari dalam kota maupun dari luar kota, sebagai tempat penginapan ketika hendak berkunjung ke kota Cirebon. Dan kini Hotel Beringin ini hanya menjadi sebuah cerita bangunan tua yang kosong, tak berpenghuni dan juga tidak terurus. Hawa mistis dan keangkeran dari Hotel Beringin ini melekat sangat kuat pada bangunan bekas penginapan ini, hingga banyak cerita-cerita mistis yang beredar sangat luas di kalangan masyarakat Cirebon, dan juga menjadikan tempat bekas hotel ini masuk dalam daftar tempat terangker di kota Cirebon. Menurut cerita dari warga sekitar, banyak sekali sosok penampakan-penampakan makhluk gaib dan juga terdengar suara-suara aneh dari dalam bangunan tersebut. Jika ada seseorang yang mengunjungi tempat tersebut pada malam hari, maka orang tersebut akan mendengar suara-suara aneh seperti suara orang menangis dan lain-lain, dan juga diganggu oleh makhluk-makhluk gaib penunggu bangunan tersebut. Bahkan bisa sampai mengalami kerasukan. Wah, sungguh menyeramkan sekali sahabat ya. Yang kedua adalah Stasiun Kaliwedi, di mana stasiun ini berhenti beroperasi sejak tahun 2007. Selama bertahun-tahun stasiun ini kosong dan tak terurus, membuat tempat ini penuh dengan kisah-kisah mistis dan sangat menyeramkan. Stasiun ini sendiri terletak di Desa Kaliwedi Lor, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Lokasinya yang sangat jauh dari permukiman warga ini menjadikan stasiun ini tempat tinggal bagi para makhluk-makhluk gaib. Stasiun ini juga terkenal dengan kisah atau cerita setan budeg atau kentrung budeg, karena tak memiliki sistem pemberitahuan akan datangnya kereta api. Konon, jika melintas di jalur stasiun Kaliwedi ini, orang-orang yang melintas tidak akan tahu akan kedatangan dari kereta api, sehingga seringkali terjadi kecelakaan yang memakan banyak korban. Banyak sekali sosok penampakan-penampakan makhluk gaib di stasiun ini. Hingga sampai saat ini, stasiun Kaliwedi ini identik dengan kisah-kisah mistis sosok penampakan yang muncul di sekitar rel kereta, sehingga menjadikan stasiun ini masuk dalam daftar tempat terangker di kota Cirebon. Oh, sungguh menyeramkan sahabat ya. Yang ketiga adalah Sungai Krian. Sungai Krian ini berada di Kampung Mandalangan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat. Sungai Krian sendiri menyimpan banyak misteri dan banyak cerita-cerita mistis yang beredar luas di kalangan masyarakat Cirebon, yang terkenal dengan cerita mitos siluman buaya putih. Menurut warga sekitar, siluman buaya putih ini konon adalah kutukan seorang anak Sultan I Syamsuddin Martawijaya, dan banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang sempat menggegerkan warga Cirebon, yaitu maraknya orang hilang di sekitaran sungai hingga sampai penemuan mayat di sungai.
Bahkan menurut para warga sekitar, siluman buaya putih tersebut kerap muncul di hadapan para warga sekitar dan menjadikan tempat ini masuk dalam daftar tempat terangker di Cirebon. Yang keempat, Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi ini berlokasi di Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, yang juga letaknya di sisi jalan raya utama jalur Pantura, Kota Cirebon. Tempat ini memiliki kisah yang sangat kelam dan menyimpan banyak kisah-kisah misteri dan juga cerita-cerita mistis. Gua ini sendiri pernah runtuh pada zaman peperangan dan kemudian diperbaiki pada tahun 1852 yang dibantu oleh arsitek handal dari Cina. Namun pada saat terjadinya renovasi, ada 2 orang arsitek yang dibunuh karena masalah bangunan, agar arsitek tersebut tidak membocorkan nilai-nilai arsitek dari segi bangunan tersebut kepada siapapun. Dan pada saat itulah beredar kabar tentang arwah arsitek yang mengganggu pengunjung di malam hari. Selain itu juga, Gua Sunyaragi ini digunakan sebagai tempat tari topeng Cirebon, di mana tari topeng Cirebon ini terkenal dengan cerita mistisnya. Konon, para penari perlu dirasuki oleh Nyimas Gandasari pada saat melakukan pertunjukan, sehingga pertunjukan tari ini terlihat bagus dan sangat menarik, dan menjadikan Gua Sunyaragi ini masuk dalam daftar tempat terangker di Cirebon. Yang kelima, Pohon Beringin Jalan Pagongan. Pohon beringin ini sendiri terletak di dekat pertigaan Jalan Sukalila, yaitu hanya beberapa meter saja. Dan juga di samping pohon beringin ini terdapat 3 buah makam milik Kiai Darus, Kiai Talka, dan juga Mbah Trik Manik. Pohon beringin ini sendiri menjadi tempat persinggahan para makhluk gaib, dan konon warga Cirebon yang melintas di Jalan Pagongan ini sering kali melihat sosok penampakan makhluk gaib di sekitar pohon beringin ini. Menurut warga sekitar, pohon beringin ini sangatlah angker dan sangat banyak sekali penampakan makhluk gaib seperti kuntilanak, genderuwo, dan juga pocong di atas pohon beringin ini. Dan juga suara-suara aneh seperti kuntilanak tertawa dan juga tangisan anak bayi. Di belakang pohon beringin ini sendiri terdapat 4 buah sumur yang konon dihuni oleh ratusan makhluk gaib dan banyak sekali penampakan makhluk gaib. Maka dari itu pohon beringin Pagongan ini masuk dalam daftar tempat terangker di Cirebon. Yang terakhir, Gedung Negara. Gedung ini dibangun oleh orang Belanda pada tahun 1865. Gedung ini sendiri menyimpan kisah-kisah misteri dan juga cerita-cerita mistis yang menyelimuti gedung ini yang membuat bulu kuduk merinding. Gedung Negara sendiri terletak di Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi karena pada saat itu tokoh-tokoh penting seperti Presiden Soekarno kerap menginap di gedung ini. Lambat laun gedung ini semakin sepi pengunjung sehingga gedung ini menjadi tempat persinggahan para makhluk gaib. Konon, ketika malam tiba, banyak sekali sosok penampakan dan juga suara-suara aneh yang terdengar sangat jelas, bahkan seperti ada anak yang sedang bermain di dalam gedung tersebut. Keangkeran dari Gedung Negara ini menjadikan Gedung Negara ini masuk dalam daftar tempat terangker di Cirebon. Wow, sungguh menyeramkan sahabat ya. Gimana sahabat? Apakah sahabat tertarik untuk beruji nyali di tempat-tempat terseram ini? Kalau saya sih enggak sahabat ya. Oke sahabat, itulah daftar tempat-tempat terangker di Cirebon. Saya ucapkan terima kasih banyak buat sahabat semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, klik tombol like-nya dan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat semua tidak ketinggalan dengan video-video terbaru selanjutnya. Borel Javanes pamit, kita ketemu lagi di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.